pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang ada di YouTube, di Facebook, dan di Instagram Live, IG Live yaitu di RSUD Dr. Muardi. Sampai jumpa lagi pada kesempatan kali ini di acara Muardi Wae bersama Ibu Elina Raharisti. Betul ya Bu ya, saya namanya? Ya betul, dengan Ibu Elina Raharisti. Ibu Elina ini adalah seorang psikologi klinis di Rumah Sakit Dr. Muardi. Nah, pada kesempatan kali ini saya cuma dikasih pesan, hari ini itu kita akan membahas 3P dalam menghadapi Corona. Ya Bu ya? Iya. 3P ini apa Bu? 3P ini berpikir positif. Pikir positif. Terus perasaan harus positif, Perasaan perilakunya positif. pun harus positif. Baik, berarti Oke. semua dimulai dari pikiran, perasaan, hingga perilaku, kita tunjukkan atau pada perilaku kita dalam sehari-hari. Nah, kenapa ada 3P nih Bu? Oke, karena Corona, Iya. COVID-19 ini kan begitu menakutkan Iya. untuk sebagian banyak orang ya, banyak orang kemudian timbul macam-macam pikiran yang negatif. Secara tidak langsung ada perasaan takut, Baik. cemas, stres mungkin ya. Akhirnya akan stres mungkin ya Akhirnya Bu. akan stres juga karena ketakutan-ketakutan ini menyebabkan seseorang jadi merasa tersugesti. Contohnya paparan yang selalu kita dapatkan Di dari mana-mana aja ya, mana-mana. bisa di rumah sakit sampai di rumah, apalagi kalau kita baca buka sosial media, semua WhatsApp membahas, grup. iya, apalagi televisi. Iya. Paparan-paparan yang sering masuk ke dalam pikiran kita Secara tidak sadar. langsung. Apa yang timbul di badan kita? Takut, greges Badan ya Bu, lo, kalau katanya greges ya yang greges. lagi Auranya sering ini seperti kan iya, nggak nyaman mau dah ke rumah badan. sakit aja rasanya berangkat, aduh kok badannya kok nggak kayak nyaman ya. nggak nyaman. Greges-greges ya. Itu bener apa enggak Bu? Ya seperti itu. Oh. Otak kan pusat perintah kita Iya. melakukan sesuatu. Ketika otak sudah diberi asupan-asupan yang Sugesti. negatif, ya, seperti itu berpengaruh ke badan kita. Greges-greges. Padahal kita tidak sering melihat ciri-ciri terkontaminasi oleh Penyakit COVID-19. COVID-19. Baik. Contohnya demam. Tersugesti nih, banyak demam ini. Badanku greges-greges. Diukur. Parno nih, paranoid. Nanti Iya. saya kalimat-kalimat yang seperti itu. Jadi bawaan ke badan nggak nyaman. Padahal kalau mungkin dikonfirmasi kadang-kadang periksa suhu sendiri, ternyata suhu kita normal. aja. Ternyata berarti itu dimulai dari pikiran yang secara tidak sadar, dari mulai kita bangun, orang zaman sekarang mungkin kan bangun langsung pegang handphone. Betul. Iya kan Bu, buka sosial media dari mulai mungkin WhatsApp grup, sehingga yang sedang dibicarakan ini yang mungkin 2 atau 3 pekan terakhir ini ya semuanya dengan COVID. Ya Bu. Itu baru bangun tidur ya. Iya, dan ini terus-menerus loh masuk Ya. ke indera kita, mendengar, melihat. Akhirnya kita juga berasa ini Iya, akhirnya. dipikirkan akhirnya tadi yang Ibu bilang pakai perasaan kali ya Bu. Iya, perasaan jadi negatif kan yang muncul. Apalagi ditambah kita juga harus mengikuti anjuran bahwa kita work from home atau social distance, stay at home misalnya. Nah, pasti kan ada kalanya kita harus tetap ada kalanya seperti mungkin tenaga medis atau mungkin teman-teman yang bagian dari industri jasa mungkin ya Bu, seperti telekomunikasi atau teman-teman buruh harian itu kan tetap harus ada shiftnya ya, dibagi gitu ya Bu. Nah, gimana caranya tetap berpikiran positif, karena kan semua dimulai dari pikiran ya Bu. Oke. Apakah perlu kita batasi akses-akses terhadap media sosial, akses-akses terhadap ya informasi yang memang sekarang kan ya ada yang benar, ada yang hoax gitu kan. Iya. Gimana tanggapannya Bu? Kalau menurut saya takut wajar. Ya. Nah, kondisi semacam ini takut wajar. Cuma kita takutnya itu jangan menimbulkan suatu kepanikan. Takut waspada, takutnya diwaspada. Kita ikuti aturannya. Program pemerintah apa toh? Kita nurut saja sama pemerintah.
seperti itu. Selalu cuci tangan, social distance. Sekarang physical distance ya, jaga jarak. Ini sudah 1 meter belum ya? Semeter kurang lebih. Iya. Cuma karena badan kita besar mungkin Bu. jadi. Jadinya sesat. Iya. Jadi intinya kita aturi anjuran itu. Selama ini mungkin kita jarang cuci tangan. Ternyata sumbernya itu dari cuci tangan, kan begitu. Kalau kita sering seperti itu, apa yang kita takutkan? Sepanjang kita waspada. Waspada itu penting. Karena bagaimanapun realitanya kita berhadapan dengan COVID-19. Ya, yang istilahnya ini nggak terlihat ya Bu, musuh Iya. tapi nggak terlihat dan bisa Iya, di mana aja. Iya. Jadi waspada diri yang penting kan seperti itu. Dan selalu ciptakan imaginary dalam otak kita. Kita ciptakan suatu hal yang positif. Seolah-olah otak kita ini memerintahkan tubuh kita semua. Ya. Imajinasikan bahwa kita terlindungi. Seluruh tubuh kita terlindungi, selalu berkata positif, saya sehat, Ya. saya bisa melakukan apapun. Sambil tadi ya didampingi oleh perilaku hidup bersih dan sehat. Betul, tentunya betul, gitu ya Bu, iya. dari pikiran. Oke, mungkin yang Ibu bilang tadi sedikit, pasti namanya manusia punya rasa takut, tapi tentunya ya salah satu bentuk yang harus kita lakukan ya tadi ya Bu, diawali perilaku hidup Sehat. bersih dan sehat. Dan tentunya apakah dengan berarti itu menjadi modal, bisa menjadi modal tentunya Bu, Bisa. PHBS itu ya, Iya, untuk bisa modal. pikiran kita. Betul. Baik. Nah, ini kan kita ngomong dari kacamata tadi pikiran ya Bu. Pikiran yang pertama adalah, baru nginjek seperti mungkin kami tim medis atau teman-teman yang harus bertugas, itu kan begitu keluar rumah langsung, Stigma nih, Ya, stigma sosial. betul. Jadi penyebar virus Iya. gitu. Nah, itu kan pikiran selanjutnya selain penyakit ya Bu ya. Iya. Maksudnya ini tidak hanya sekedar takut tertular, tapi takut juga bahwa kita nggak tahu siapapun bisa jadi bisa terkena, dan tadi ya yang imunnya mungkin kurang baik, pada akhirnya daya tahan tubuhnya kalah. Oke. Iya kan? Dan manusia Indonesia ini pasti di saat ada gejala COVID, langsung pertanyaannya nih Bu ya dari orang lain, dapat dari mana? Oke. Ya kan? Itu yang pasti kita hadapi di masyarakat ya. Ketularan siapa? Ya, nah, gimana caranya menghadapi yang kita nggak tahu nih Bu? Oke. Sebenarnya musuh ini kan tidak terlihat, tetapi menghadapi yang omongan setiap hari pasti kan dapat dari siapa? Ketularan siapa? Itu kan juga pertanyaan yang menurut saya negatif Bu. Gimana Yang caranya? sering berulang Ya, didapatkan. ya. Oke. Kalau melihat seperti itu, kita langsung psychological first aid. Jadi menenangkan diri dulu. Dan sebaiknya jangan memberi jawaban. Sebaiknya pada orang yang tidak kompeten menanyakan. Contohnya kalau kita di medis ini kan Iya, memang datanya ada kan form, betul. Anda harus jujur Iya. ketika ada form untuk itu. Tetapi kalau sering kita ditanya itu oleh sosial kita seperti itu, mendingan diam saja, Iya. atau mengalihkan pembicaraan. Apakah itu menyelesaikan, kan begitu pertanyaan kita, walaupun mungkin konsekuensinya yang bersangkutan Kepo. kalau dijawab Malah tambah semakin pengen kepo, tahu, ya. ya. Kalau seperti itu mau nggak mau kita memang harus memiliki sikap. Baik. Kan ada yang pertanyaan kita nggak suka, Ya, ada yang perlu kita jawab, ada yang tidak perlu. Nah, ini sikap kita ini. Oh, baik. Nah, karena kan kadang-kadang dari hal tersebut itu ya itulah yang mengawali semua berita yang kurang pas, ya kan Bu ya, prasangka yang kurang baik, karena ujung-ujungnya ya hal tersebut menjadi prasangka, ketularan si A itu udah disuruh nggak kerja, tetapi ya kadang-kadang memang saya bilang ada yang memang ditugaskan seperti kami tenaga medis atau kita sebagai tenaga medis ini kan Bu ya, nggak mungkin kalau kita nggak ke pelayanan kesehatan kan Bu. Betul, kasihan pasien. Nah, yang kedua tadi dari pikiran, kemudian pastikan setelah barangkali ditanya, setelah pikiran itu masuk, kita cerna, entah itu berita yang baik, berita yang kurang baik ya Bu, kita rasakan. Iya kan Bu? Iya. Ada solusi tertentu dari, ini kan kita belum tahu nih Bu. Iya kan, semua berita dalam pikiran kita kan campur aduk. Ini benar nggak ya? Ini,
Nah, timbul perasaan tadi Bu, perasaan mungkin tidak nyaman ya Bu. Betul. Intinya begini, ketika otak kita ini kan sebagai penentu eksekusi, untuk penentu menyalurkan semua kayak pusat pemerintahan terhadap tubuh kita begitu. Ketika kita berpikiran positif, badan kita juga nyaman. Kalau kita berpikiran negatif, badan kita juga tidak nyaman. Lah ketika otak berpikiran negatif, perasaan yang muncul apa? Takut, cemas. Karena yang dipikirkan nanti saya terkontaminasi. Saya jadi tidak bisa ketemu orang yang saya cintai, kan seperti itu. Nanti saya diisolasi, saya dikarantina, saya sepi dong, saya sendiri dong, seperti itu. Pikiran-pikiran seperti itu, akhirnya kan muncul perasaan takut, cemas. Perilaku yang muncul apa biasanya? Sedih, mood ya Bu, nangis, atau afek. Iya, itu nangis, perilaku yang muncul ya, nangis, reaktif. Kemudian withdrawal, menarik diri, padahal itu semua kan tidak diperlukan untuk meningkatkan daya tubuh kita. Iya. Jadi intinya di daya tahan tubuh ya, bukan menyembuhkan tapi di daya tahan tubuh. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ketika otak kita adalah pusat pemerintahan terhadap tubuh kita, munculkanlah hal-hal yang positif. Selalu ada harapan dan optimis di dalam otak kita. Tentunya juga tadi dibarengi oleh spiritual, dalam arti di sini iman. Betul. Ya Bu ya. Nah, ada pertanyaan nih Bu, kita sapa dulu Sobat Muardi yang ada di Facebook. Nah, ada pertanyaan dalam? Oke. Ada pertanyaan, udah ada belum? Belum ya? Oke, kita sapa dulu. Dani Widya Kusuma, Eko Setiawan, Mbak Ratu Listi, Kendal hadir. Ya. Nah, kemudian kita sapa dulu Sobat Muardi yang ada di Instagram. Udah ada Yunani, Meza Latifah, Syait Rizad. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan dari @alea010. Dok, saya tadi lihat story WA si A. Si A ini buat story gini, kulo omahku wes ene ODP. Ojo cedak mengko ketularan. Kan ODP itu butuh semangat, bukan untuk dijauhi. Gimana ya Bu Dok buat menanggapi orang tersebut? Karena ODP ini ternyata juga dari yang sudah dipublikasikan ribuan loh Bu ya. Iya. Siapapun tuh bisa jadi ODP. Oke. Intinya begini, social distancing itu bukan berarti menjauhkan emotional distancing. Jadi paham ya, jaga jarak bukan berarti secara emosional saya juga harus jaga jarak, tidak. Malah orang seperti ini kita banyak kok ketika kita sudah kenal, kulon omahku berarti kita kenal. Setidaknya kita tahu dah orangnya seperti apa. Kita bina emotional distancing-nya. Anda harusnya sebagai contoh, untuk memberi contoh kalau Anda melihat seperti ini, sikap Anda harus Anda tunjukkan bahwa memberikan support tidak harus bertemu langsung. Kalaupun bertemu langsung tadi ya jaraknya 2 meter barangkali kan karena dalam hubungan sosial kan bukan tidak mungkin kita mau tidak mau ya Bu ya. Dan usahakan yang ODP ini memakai alat pelindung diri. Dan bisa beraktivitas di rumah, bukan ODP langsung diam, rebahan, itu malah semakin daya tahan tubuh semakin nggak nyaman itu nanti, tidak kuat kan begitu. Seharusnya aktivitas seperti biasa, tetap olahraga, relaksasi, melakukan kegiatan biasa, cuma memang harus jaga diri, waspada, pakai APD ya, masker. Tadi semua itu memang kalau kita lihat tetap kembali lagi kepada perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian kan tadi kita bilang bahwa si yang tetangga bilang, oh cedekku itu ada yang kulonku tadi ya Bu ya, kulon omahku itu ada yang ODP. Bahkan kadang-kadang tadi yang saya bilang Bu, sugesti dia belum tentu juga dia ini juga jadi ODP sebenarnya Bu ya. Kulon omah kan siapapun ya Bu bisa jadi ODP. Iya. Nah, tapi lagi-lagi ini adalah dia berarti si A ini mempengaruhi secara
sosial media, Bu. Betul. Bener nggak? Dia bikin status, Iya. dia punya teman 500, ya Bikin seperti 500 orang melihat, Bu. Iya. Bayangkan setiap pagi yang kita buka seperti itu, gimana saran juga kepada mungkin teman-teman yang punya negative thinking berlebihan, Bu. Tadi kan kita baru sampai pikiran ya, Bu, ya, belum sampai perilaku ya, karena menuju ke perilaku gitu, Bu. Masukannya gimana nih, Bu? Seperti ini yang mengetahui memang harus segera memberikan suatu saran ya. Sarannya itu tidak harus ketemu langsung. Sekarang zamannya iptek ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih. Jadi jarak sosial itu bukan berarti meningkatkan jarak emosional. Malah jarak sosial itu katanya nih slogannya, menjauhkan yang dekat, mendekatkan itu, yang ya. jauh. Tapi jangan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat seperti itu. Banyak cara kita coba nanti. Salah satunya tampilkan lagi di sosial media. ODP bukan dijauhi, makan harus didekati, beri support mereka, kan seperti itu. Bukan akhir segalanya. Banyak kasus-kasus COVID yang sembuh kan begitu. Banyak ini mulai sembuh kan? Iya. Nah, tentunya juga di sini apakah penting juga, Bu, bahwa masyarakat umum juga ini kadang kan selalu dengar katanya ya, Bu. Katanya di sini kan ya bisa kita lihat katanya ini dari opini ahli, seorang ahli, apa opini seorang yang mungkin tidak ahli dalam bidangnya hanya memberikan pendapat. Apakah masyarakat juga perlu untuk daripada katanya saya akses nih untuk apa sih informasi COVID ke akses-akses pemerintah seperti Muardi, kan kita punya IG Rumah Sakit Dr. Muardi, Kemenkes punya Dinkes Jateng, Pemprov Jateng, itu kan punya akses khusus. Oh iya, dan bisa dipertanggungjawabkan secara sepenting apakah adanya akses-akses tersebut, Bu, untuk tadi ya dari pikiran mungkin perasaan. Ya dia bangun tidur lihat status seperti ini dirasain iya aku harus menjauh dong. Apakah tidak sebaiknya akses-akses tersebut dimanfaatkan, Bu? Begini, ketika kita mendapatkan suatu berita yang kita tidak jelas sumbernya dari mana, menurut saya jangan begitu dimasukkan atau langsung share sosmed yang lain. Itu kan secara tidak langsung kita menyebar suatu yang belum jelas kepastiannya, kebenarannya. Jadi kalau yang biasa menggunakan media sosial, alangkah lebih baik mencari sumber yang terpercaya. Kalau di Jawa Tengah kan ada Muardi wae, Provinsi Jateng, corona.jatengprov.go.id. Ya itu yang sering kita apalagi siaran kita ini kan dilihat 409 nih, Bu, ya nggak? Ada 400 viewer di YouTube. Nah, di mana yang kalau kita lihat nih teman-teman di YouTube-nya ada dari Solo Utara, tadi dari Kendal, dari Bandung, kemudian dari Solo Kota, Solo Selatan, Singapura, Hong Kong, Temanggung. Wah, mantep, Weleri, Jateng, Banjarnegara, bahkan Hong Kong tadi loh. Iya nih, Hong Kong lagi nih. Taiwan. Wah, terima kasih buat Sobat Muardi yang nonton, dan kita harapkan yang kita sampaikan di sini itu berguna, bahwa jangan sampai kita menambah pikiran negatif ya, Bu, ya, terutama dari ODP, dari bahkan mungkin dari orang-orang yang memang sehat, atau bahkan mungkin banyak juga rekan-rekan atau lingkungan kita yang PDP. Ya, bukan berarti yang PDP atau ODP ini ya ini akhir dari segalanya tentunya ya, Bu, ya. Tapi bahwa semua itu butuh support. Karena bukan tidak mungkin siapapun yang tidak disangka bisa kena ya, Bu, ya. Ini ya, kita kembali bukan menakut-nakuti. Intinya begini, dalam pikiran kita itu harus kita ciptakan hal-hal yang positif. Bisa kita berimaginary, sesuatu hal yang menyenangkan ketika kita stay at home, tinggal di rumah. Umpamanya kita biasa nyaman ketika kita berada di pantai, munculkanlah dalam insight pikiran kita serasa di pantai. Bayangkan suara apa yang masuk di indera pendengaran kita. Contohnya bagi yang suka pantai, suasana pantai, imaginary otak kita ini luar biasa. Allah memberikan karunia ini untuk berpikir hal-hal yang positif. Tapi kebanyakan hilangkan yang negatif ini, munculkan, kita lawan, stop negative thinking.
munculkan, langsung kita imajinarikan, biasakan itu. Apalagi kalau tidur seyogianya, selesaikan semua problem-problem sebelum tidur. Iya, selesaikan. Tapi kadang-kadang dok, kalau tenaga medis itu justru ketiduran, jadi enak bu. Yang entah masalahnya belum selesai atau sudah, kadang-kadang ya manusiawi, saya pun sendiri kadang-kadang kalau udah terlalu capek kan kadang kita pernah ya bu mungkin tidur gitu kan. Wah, ternyata udah tidur 10 menit gitu kan. Kayaknya tidur luar biasa nikmatnya ya di itu beda nggak bu tidur seperti itu? Itu tidur karena keletihan. Seperti itu kan, beda kan. Memang seyogyanya sebelum tidur selesaikan dulu problem-problemnya, entah itu bu rumah tangga, oh iya lupa ya saya matiin lampu di dapur saya, oh iya lupa airnya belum saya matikan, selesaikan semua. Setelah itu kalau bisa maafkanlah diri kita sendiri. Ya tubuh saya telah menzolimi kamu seharian. Saatnya kamu mendapatkan kenyamanan. Aku ikhlas memaafkan diriku sendiri. Sudah seperti itu. Kalau ada dengan suami, minta maaf. Kalau dengan anak-anak kita lihat emotional distance ini ya, melalui sentuhan dengan anak, kita cium keningnya ya. Oh iya, kita bisa. doakan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, tidurkanlah dengan nyaman di pagi hari biar rileks dan fresh. Seperti itu bangunnya. Sudah kita nyaman tidur. Sesederhana itu sebenarnya ya Bu. Sebenarnya kalau dilakukan sehari, setiap hari itu malah menimbulkan hormon positif ya dalam tubuh kita. Keluar sugesti positif sehingga ujungnya tadi ya perilaku kita dan bangunnya pun fresh loh kita. Oh, baik. Baik. Kita sapa Bu, ada pertanyaan lagi dari sekarang gantian Facebook ya. Dari Alkasyah Putra Bumi. Oh, dari Bali juga hadir nih Mbak Endah Fitria. Kenapa daya tahan tubuhnya orang gila lebih sehat dari kita? Waduh, ekstrem nih pertanyaannya nih. Kenapa daya tahan tubuh orang gila lebih sehat nih? Perlukah dijawab ini? Ini gimana? Perlu dijawab nggak? Kok jawabnya agak melenceng, tapi kayaknya saya skip dulu ya. Maaf nih. Buat Mas Alkasyah Putra Bumi. Dari Kendal masih ada lagi. Demak. Ya, sekarang saya beralih ke pertanyaan di Instagram dari Ardian Bayu A. Bu, untuk kondisi masyarakat yang bandel, tidak mau social distancing, tetap mudik, tidak pakai APD, tidak berperilaku batuk yang baik, dan saya ingetin buat teman-teman di Instagram, jangan lupa loh, lihat Instagram kita, lihat YouTube channel kita, bahwa kita udah pernah bikin video gimana caranya perilaku batuk, gimana cara cuci tangan yang benar. Dan ada baiknya mungkin kepada Mas Ardian, di-share aja tuh videonya supaya dia lihat nih ya. Nah, orang-orang yang tidak menghiraukan himbauan pemerintah, apakah perlu sih Bu? Berarti kan ini kayak intinya apakah perlu ditakut-takuti dengan berita tentang COVID? Atau gimana caranya mereka juga tetap waspada? Sebenarnya kan kadang-kadang kita memberitahu, awas loh kalau kamu mudik, ya nggak Bu? Secara tidak disadari loh. Sekarang kan, kalau kamu mudik, himbauannya kan kamu menyebarkan. Apakah himbauan tersebut termasuk bentuk berita negatif yang harusnya kita, jadi kan yang mau mudik, aduh oh iya ya, gimana nih Bu? Kak, kalau saya melihatnya, persepsi saya begini, orang yang mudik ini sebenarnya paham COVID apa enggak, penyebaran tentang virus ini, atau memang seperti persepsi kita, bandel kan begitu, atau ada faktor lain. Ini semua banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau slogan-slogan yang sering muncul, kalau Anda sayang sama anak dan saudara Anda, tunda dulu mudiknya, kan begitu. Jadi kalimat positif yang dilontarkan, mungkin kalau bahasa takutnya ini shock terapi ya, shock terapi. Kalimat-kalimat yang positif ini malah lebih mengkreat, menciptakan sesuatu yang santai. Dan ketika santai, logika yang muncul, jadi kita munculkan logikanya. Jadi kalau saya melakukan tetap mudik, otomatis saya akan membahayakan, seperti itu logika yang muncul. Jadi ada alternatif. Kalau mudik resikonya ini, kalau nggak mudik resikonya ini. Jadi dipilih win-win solutionnya. Mungkin akan memilih tidak mudik, tetapi konsekuensinya seperti ini. Jadi saya harus
mempersiapkan konsekuensi tersebut ketika tidak mudik kan begitu. Banyak faktor sih, ada yang faktor sosial makanya ekonomi kan di Jakarta beban hidup terlalu berat. Terkadang kita lebih baik mudik aja ya gitu kan Bu. Makanya kita sentil logikanya. Jadi dengan slogan-slogan yang positif, biar logikanya itu memilihnya juga positif kan begitu. Berarti pada perilaku teman-teman yang ya tadi dikatakan sama Mas Ardian mungkin tidak menghiraukan apa aja tadi ya Bu ya, tetap mudik, nggak memikirkan aktivitas yang harusnya berjauhan, dia malah membuat keramaian atau bahkan mungkin pergi ke keramaian. Berarti sebagai lingkungan, berarti kan lingkungan paling kecil itu adalah keluarga. Iya nggak Bu? Habis keluarga mungkin keluarga mertua, keluarga dari bapak, ibu, itu kan sampai akhirnya kita ke tetangga ya Bu. Berarti di sini peran sosial. Betul. Kita sebagai individu untuk mengingatkan. Iya, emotional distancing tadi loh, karena kepedulian yang di rumah juga harus mensupport dong. Mas, Nak, Bapak, Ibu, dan lainnya, mohon saat ini ditunda dulu, kan seperti itu. Ingat loh, kakekmu sudah usia sekian, kan begitu. Kita bisa ketemu kok lewat jarak sosial ini dengan media. Badai pasti berlalu. Betul, katanya. Seperti itu. Berarti di sini bahwa peran-peran Sobat Muardiwai yang menonton bahwa ayo kita timbulkan sugesti yang baik, tentunya dengan himbauan yang baik ya Bu ya. Karena kenapa? Ketika kita cemas, logika berperan enggak. Nah, makanya kita munculkan ini. Tutup mata ya Bu, kadang-kadang kalau lagi panik ya. Kan ada sikap manusia dua ya, menghadapi atau menghindar. Kalau yang negatif kita munculkan, kebanyakan itu menghindari. Iya kan, ingin aman, zona nyaman, walaupun itu belum selesai. Tidak memikirkan orang lain. Betul. Baik. Kayaknya Mas Bayu nanya lagi, yang ekstrim misalnya, oh iya benar. Gimana? Yang ekstrim misalnya pemakaman massal yang seperti di Itali, atau sekarang kan ditakut-takutinya kalau tidak mau berujung dengan nauzubillah min dzalik nih, pemakaman yang tidak bisa dihadiri oleh keluarganya sendiri. Ya, dengan protokol COVID khusus, kalau barangkali ada kita sebutnya ya, pasien yang terduga COVID tapi meninggal, itu kan sekarang banyak di media sosial ya, terutama loh Bu ya, ini bukan dari pemerintah, banyak di media sosial yang mungkin menyebarkan gitu kan, jangan mau berakhir seperti ini gitu. Itu kan kadang-kadang bagi saya memang ajal itu tuh pada akhirnya semua orang akan menghadapi, tapi kok ditakut-takutinnya seolah-olah kan tidak punya iman ya Bu. Iya kan? Awas lo mati gitu kasarannya ya, bahasa kasarnya kan, nek orang mati. Padahal tadi yang saya dengar dari Ibu kan bisa dengan himbauan yang elegan, yang sopan. COVID ini kan berita-beritanya itu bombardir ya ke otak kita. Himbauan-himbauan yang positif setidaknya sebombardir COVID ini seharusnya. Jadi yang tercipta di logika, di pikiran kita sesuatu yang positif ini yang masuk. Jadi pihak yang mau dimudikin kampung halamannya juga harus membombardir ini, memberikan suatu himbauan-himbauan yang positif. Ingat, nenekmu usianya sekian, kamu ingin ketemu tahun depan. Ingat, kamu punya anak kecil usia sekian, dan seperti itu. Mohon dong tunggu di sana dulu. Karena ini mungkin ya kita harapkan dengan semuanya memperlakukan perilaku hidup yang sudah dihimbau oleh pemerintah, mengikuti anjuran pemerintah, di mana sebagai makhluk beragama pun kita harus memang mematuhi ya Bu ya, mematuhi ajakan-ajakan atau himbauan dari pemerintah, sambil juga tetap kita ya kalau bisa semua yang aktif di media sosial ini memberikan imbauan yang positif tadi ya Bu. Betul. Ya, terus-terusan sebombardir COVID yang diberitakan kalau menurut saya. Jadi banjirin lagi. Jadi intinya seperti ini loh, sesuatu air dikasih garam sesuai dengan kapasitas airnya kan begitu. Jadi asinnya terasa kan begitu, asin sekali. Jadi kalau untuk masalah seperti ini bombardirnya juga hal-hal yang positif. Iya. Terus manfaatkan saudara-saudara keluarga kecilnya, sekandung dari mulai keluarga inti. Iya, kalau Anda sayang sama saudara saya yang di rantau,
langsung berikanlah emotional distinct ini ke mereka ini, biar logika yang positif itu muncul untuk mengambil keputusan dengan konsekuensi yang negatifnya itu minimalis gitu loh. Baik. Langsung nih Bu, karena pertanyaan nyambung nih Sel, dari Aklan Putra Ardani. Dia nanya, tindakan apa sih Bu yang paling tepat untuk mengantisipasinya? Ya. Kan pasti apa namanya yang tadi Bu ya, dibom. Pasti kan kita awalnya juga terima dulu dibom kan Bu. Antisipasinya gimana Bu? Antisipasi gimana maksudnya? Mungkin kan tadi yang antisipasi buat teman-teman yang pada akhirnya nih datang nih Bu, saudara nih datang kan Bu. Oke. Nggak mengindahkan yang sudah tadi. Ini namanya mengantisipasi seandainya sudah terlanjur. Seperti anjuran pemerintah dong. Data siapa keluarga yang rantau dan pihak keluarga yang emotional distance sayang pada keluarga rantaunya melaporkan dong, harus jujur nih kan, seperti itu, melaporkan harus jujur, dan pihak itu tidak memberikan suatu perlakuan yang negatif, malah menyelamatkan, terus beri support, kamu memang harus di rumah dulu selama 14 hari biar masa apa itu namanya, inkubasi ya? Iya, inkubasi kumannya. Inkubasi virus. Oke, seperti itu. Jadi memang kalau sudah terlanjur antisipasinya begitu. Orang keluarga intinya dengan jujur melaporkan ke RT, nanti kan ada protapnya ya, ada itu. Ada sistem pelaporannya. Iya, betul seperti itu. Memang harus, kalau Anda sayang, Anda harus sayang. Dan dalam arti di sini juga harus jujur ya Bu. Betul. Ya karena dengan adanya mungkin rekan-rekan, keluarga, sanak famili yang datang dari zona-zona merah, terutama misalnya Jabodetabek atau bahkan mungkin orang Solo yang bepergian ke daerah yang mungkin kita anggap belum ada kasusnya, berarti kan ya mau nggak mau kita memperlakukan diri kita sendiri sebagai ODP. Betul ya Bu ya? Iya. Maksudnya ya saya pun juga harus tahu diri. Kan harus waspada tadi. Jangan lupa juga untuk penggunaan APD ya. Nah, tadi ada pertanyaan nih, saya ngelihat sedikit nih Bu. Gimana mensugesti, bukan yang mensugesti bahwa yang atas lagi, Dok, via. Dok mau tanya masalah desinfektan, itu kan juga kadang-kadang reaksi panik ya Bu ya, bener nggak Bu? Reaksi perilaku ya. Perilaku. Saya menyorotinya tentang perilaku karena psikolog klinis. Kalau kandungan disinfektannya itu nanti merugikan apa tidak kan bukan wewenang saya, kan betul. Sampai ada meme-nya kan yang di WA grup, nah nenek-nenek disemprot desinfektan itu kan ya kalau nggak salah. Oke, coba kita simak dulu pertanyaan. Dok mau tanya masalah desinfektan yang dibuat sendiri. Kita bisa buat cairan desinfektan dari cairan pemutih baju. Apakah ada batas waktu atau masa kadaluarsanya? Nah ini saya nggak bisa jawab sebenarnya nih. Ya, berapa lama, karena ini kan apa ya Bu? Ada ahli kimianya yang saya mohon maaf kepada Mbak Via, mungkin secara apa ya Bu? Kita belum bisa kita tidak bisa menjawabnya. Oke, saya skip dulu. Lanjut ke Mbak Ika Rahma tuh kayaknya. Mbak Ika Rahma, Dok mau tanya bagaimana mensugesti diri sendiri agar tidak khawatir dan cemas. Oke, ini yang patut saya jawab ya. Pertama, kita memang harus merilekskan diri. Kita harus sadar bahwa selama ini kita menzolimi tubuh kita sendiri. Anda sadar nggak? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Mikirnya COVID. Satu, kalau mikir, kita harus sadar jujur itu. Terus kemudian berikanlah waktu dan ruang untuk badan kita, pikiran kita. Bagaimana caranya? Dengan relaksasi, senyaman Anda. Relaksasinya apa? Untuk menghindari cemas, seperti yang di awal saya bilang, imaginary positif. Pikiran kita ciptakan imajinasi yang positif yang selama ini Anda paling sukai, yang memunculkan reaksi bahagia. Contohnya apa? Bertemu keluarga. Hobi bisa. Menjalankan hobi yang bisa dijalankan dalam bentuk imajinasi. Ini pikiran dulu kan. Ketika itu terjadi, nanti terkonsep membayangkan. Oke, kondisi saya ada di rumah nih. Hobi saya bisa tersalur dalam kondisi di rumah. Apa ya? Apa hobinya? Saya hobinya mobil-mobilan kali Bu. Oke. Bisa saja kan dikeluarin dari lemarinya ya Bu, bersihin satu-satu boleh ya Bu? Boleh. Lah itu ciptakanlah yang selama ini di list ya.
selama ini yang ingin dilakukan belum terlaksana apa di list yang berada di di lingkungan rumah ya, atau kita kok bosan ya, ergonomi tata ruang di rumah ya, iya nih, wah aku geser, atau mungkin warnanya kok sudah nggak enak dipandang mata, biar cerah. Bisa saja kita lakukan aktivitas yang menimbulkan rasa bahagia seperti itu. Untuk menciptakan cemas seperti itu sebaiknya memang relaksasi dulu. Banyak sekali di YouTube program-program untuk mensugesti diri sendiri, menciptakan motivasi. Boleh Anda bisa googling relaksasi atau sekedar mendengarkan musik relaksasi ya, bisa di hanya YouTube sekedar, banyak gitu. Iya, 15 menit saja, atau luangkan waktu menghilangkan cemas Anda, bermanfaat pada anak Anda kalau sudah berumah tangga, atau dengan ibu Anda yang selama ini ingin Anda lakukan tapi karena waktu sibuk yang kemarin, ini kan luang waktu yang kita ambil hikmahnya positif, kita bisa dekat dengan keluarga, dapat rezeki waktu luang ya Bu ya. Ini hikmahnya dapat rezeki waktu luang. Makanya dari tadi saya katakan kita membagi sesuatu yang positif. Kalau suami istri yang apalagi udah lama medis udah lama udah jarang ketemu sama istri, ya itu saatnya kita membangun lagi keharmonisan. Dan juga mungkin buat teman-teman yang Ibu ya, kembali lagi semua kadang ke spiritual ya, mungkin kita lupa selama ini sholat sunnah, mengaji, ke gereja, ke tempat ibadah. Ya sekarang kan semuanya sudah bisa virtual ya Bu ya. Betul. Di masing-masing gadget udah ada kitabnya sesuai agama masing-masing ya. Boleh tuh Bu. Boleh. Ya istilahnya dalam arti ya udah, ini ngelihat nih daripada lihat media sosial tuh lihat kajian misalnya ya, kalau yang muslim boleh ya Bu ya. YouTube kan banyak tuh kajian, ustadz siapa, pendeta siapa, romo siapa. Itu bisa jadi sugesti. Nutrisi jiwa kita. Menyemangati diri kita sendiri dengan religi yang didapatkan, semakin pasrahnya tinggi sama Tuhan, seperti itu. Itu imun positif juga sih. Baik. Oke. Sudah dijawab nih, ada pertanyaan lagi di Facebook. Banyu Putih Batang, wah Banyu Putih Batang akhirnya ada nih, dari tadi belum ada di daerah Batang, baru sampai Kendal. Bentar lagi Pekalongan, Pemalang sama Tegal. Surabaya, ya. Nah ini ada pertanyaan dari Mitri Laksono. Dok, anak saya di USA bekerja di kapal pesiar, sudah dikarantina dari tanggal 14 Maret dan mulai hari ini sudah diisolasi di kamar, tidak boleh keluar sampai kepulangan minggu depan. Pasti kami akan menjadi ODP. Oke, berarti Bapak Mitri ini punya anak ya, kalau tidak salah di persepsi saya, kerja di kapal pesiar, udah dikarantina dari 14 Maret dan mulai hari ini sudah diisolasi di kamar, tidak boleh keluar sampai kepulangan minggu depan. Dia kan akan jadi ODP, Bu. Apakah kami juga melakukan isolasi kembali di rumah atau langsung ke RS provinsi untuk tes COVID? Oke, ini saya jawab aja nih pertanyaannya. Pak Mitri, kalau memang di Surakarta itu bisa datang ke RSUD Dr. Muardi. Di sini kita ada posko COVID-19. Itu buka dari Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai 19.00, dan di hari Sabtu itu juga tetap buka jam 7.30 pagi sampai jam 12 siang, sedangkan hari Minggu libur. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk isi form deteksi dini di online corona.rsmuardi.com ya. Sekali lagi saya ingat, sebelum kita menuju ke posko, boleh diakses di media sosialnya Muardi. Kita punya data jam berapa aja bukanya. Saya ulangi tadi, kalau Senin sampai Jumat 7.30 sampai 19.00, dan di hari Sabtu jam 7.30 sampai 12.00. Sebelumnya tolong diisi dulu formnya di di corona.rsmuardi.com. Nah, kalau itu mungkin dia
punya anggota keluarga yang ini dari waspada ini, ya. Bagus ini. Gimana Bu? Nggak apa-apa ya? Nggak masalah, memang harus nanti apa kan ada edukasinya, apa yang harus dilakukan. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Nah. Makanya hal-hal yang positif harus dimasukkan, eksekusinya biar logik, ya kan positif semua. Baik, saya rasa nih yang disampaikan Pak Mitri Laksono hari ini ya Bu ya, kita ngerasa sugestinya bagus sekali ya Bu ya. Dan alhamdulillah memang ternyata ada orang-orang seperti Pak Mitri Laksono, tetaplah berbuat baik dan sebarkan kebaikan itu Pak. Ya, karena memang di daerah seperti ini menghadapi bulan Ramadan terutama, ya pasti semua rasanya pengen mudik ya Bu ya. Iya. Udah manusiawi pengen berkumpul, tapi ternyata kita diberikan cobaan wabah seperti ini. Kalau menurut saya, semua cobaan itu pasti ada hikmah positifnya. Kembali lagi ke arah positif saya, kan seperti itu. Inilah ajang dimana yang kemarin-kemarin kita kurang perhatian, kurang peduli dengan sisi kanan kita, sisi kiri kita, depan dan belakang kita, anggota keluarga kita. Selama ini kan abai mungkin ya, walaupun secara fisik hadir, tapi emosinya hadir enggak. Terkadang dimintain jawaban anaknya, ini bagus enggak Pak? Bentar Tona, Papa baru sibuk. Terkadang seperti itu. Atau kebalikannya, anak yang udah main gadget itu yang terlalu fokus game, main gadget, atau jadi bahkan orang tuanya hadir saja enggak tahu, tahu-tahu Papa udah datang di samping kan begitu. Aduh, kan seperti itu. Ini manfaatkan ini ya Bu ya, apalagi dengan akses telekomunikasi yang sudah tanpa batas. Iya betul. Jadi semua ada hikmah positifnya. Marilah kita sama-sama munculkan dalam pikiran kita itu hal-hal yang positif, biar perasaan kita nyaman, perilaku kita juga positif, mendamaikan hati, akhirnya juga betul Bu. Bahagia, ya. Nyaman saja. Ada pertanyaan nih Bu dari Fairul Nur. Kayaknya Mbak Fairul Nur ini adalah penderita autoimun ya. Dok, saya sebagai penderita autoimun yang selalu banyak khawatir dan banyak sampai takut ke RS kontrol. Persiapan apa Dok ya untuk penyintas autoimun kalau kontrol ke RS? Sebelum persiapan ya, ini adalah bagiannya Ibu nih Bu, gimana penderita autoimun itu kan pasti gini, penderita autoimun kan punya penyakit yang selama ini sudah diderita ya Bu ya, yang tidak ya. Kemudian adanya wabah COVID seperti ini kan selalu semua himbauannya terutama pada teman-teman yang mempunyai penyintas autoimun atau imunnya kurang baik. Di satu sisi dia tetap butuh terapi Bu. Mungkin di sini teman-teman sejawat sudah banyak yang mengkondisikan tunda bisa apa ya, kita sudah banyak alhamdulillah difasilitasi juga kepada dari pihak rumah sakit bahkan sampai farmasi gitu ya Bu ya, sudah ada kebijakannya nih di rumah sakit kita. Tapi kan secara hati dia ketakutannya double Bu. Cemasnya double ya, ini dari saya aja sehari-hari bisa kena penyakit istilahnya komplikasi. Sekarang dengan merebaknya keadaan seperti ini 2 kali dia Bu. Betul. Itu gimana menimbulkan pikirannya yang positif? Kalau logika saya ya, perilaku ya, ini perilaku cemas. Ke rumah sakit itu kan tidak setiap hari toh. Pasti ada jadwal kontrolnya. Kan tidak membawa beban banyak sebenarnya. Jadwal kontrol, dan di rumah sakit itu akan memberi edukasi zona mana yang aman kan dimasuki untuk yang memang wajib kontrol kan begitu. Jadi menurut saya jangan khawatir, rumah sakit memberikan arahan yang tepat karena tidak setiap hari Anda datang ke rumah sakit, ketika momen-momen kontrol saja, ataupun itu bisa dilakukan oleh dokternya masing-masing, mungkin tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi. Jangan takut ke rumah sakit karena Anda hanya pada momen tertentu datang dan diberikan edukasi. Biasanya kontrol ini wilayahnya kan bebas. Dan tadi ya mungkin ya Bu, dari bangun tidur udah
sebelum tidur tinggalkan semua masalah. Iya, selesaikan masalahnya, jangan ditinggalkan. Kalau tinggalkan menghindari lagi kan itu. Selesaikan masalah di saat itu. Kalau intinya tadi siang mengalami konflik dengan Ananda putranya karena sudah dibersihin, kotorin lagi, bersihin, kotorin lagi. Namanya anak-anak, kita juga harus empati dong ketika kita usia seperti itu, apa yang kita lakukan. Yang seperti itu, balik lagi. Baik. Nah, dan tentunya untuk teman-teman pecinta autoimun, teman-teman yang harus rutin kontrol ke poliklinik RSUD Dr. Muardi, bisa di Poliklinik Wijaya Kusuma atau di Cendana, itu jangan khawatir karena daerah tersebut sudah kita kategorikan menjadi daerah yang termasuk zona hijau atau zona aman, Bu. Dan sudah dipastikan bahwa pasien yang kontrol itu udah di screening dulu. Kalau ada keluhan-keluhan yang menjurus ke arah penyakit COVID, itu sudah masuknya namanya ke poli screening depan ya, Bu. Tapi kalau memang sudah sampai bahwa Anda masuk ke contohnya ke Poli Cendana atau ke Poli Wijaya Kusuma ya, insya Allah kami tetap berusaha secara optimal bahwa daerah tersebut sudah kita kategorikan menjadi zona hijau atau zona yang aman. Dan jangan lupa tetap gunakan APD ya, Bu. Betul. APD kalau perlu, mau kontrol jam 11 nih, sholat duha dulu kali ya, Bu. Ya, bagi yang muslim. Ya, merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang mungkin agamanya Nasrani itu bisa ibadah dulu. Betul. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, di mana semua ini tadi ya, Bu, mungkin Bu Eli bilang bahwa kita timbulkan pikiran positif, tapi tentunya ditambah spiritual kayaknya bisa jadi lebih jos ya, Bu. Karena positif itu pasti di dalamnya ada spiritual. Iya, orang yang positif pasti spiritnya juga tinggi. Baik. Nah, ini kita sapa lagi Sobat Muardi. Tadi ada yang di Manado loh, dari di Facebook RSD Muardi di Manado. Terima kasih kepada Bapak Sakti Santoso, kepada Mbak Satini aja dari Wonogiri, Cepiring. Nah, kemudian kita ada pertanyaan lagi di Instagram RSUD Dr. Muardi dari Bapak Dimas Noval. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana dengan masyarakat sekitar Rumah Sakit Muardi? Bagaimana cara edukasi kepada masyarakat sekitar karena terkait dengan tempat tinggal petugas medis? Oh iya. Itu gimana itu? Sampai ada kabar di medsos ya, petugas medis di salah satu rumah sakit di Jakarta diusir oleh pemilik kos. Padahal ya ini apa ya, kasihan ya. Iya nggak, Bu? Iya. Apakah gimana menanggapi, mungkin juga di sekitaran Rumah Sakit Muardi, sebelah timur, sebelah barat, itu kan banyak pemukiman, baik memang warga asli ataupun memang pendatang-pendatang yang istilahnya mungkin menurut Bapak Dimas di sini ngekos, Bu. Bagaimana peran serta masyarakat sekitar? Apalagi ini kan lingkungan rumah sakit. Kalau menurut saya peran edukasi Anda sebagai masyarakat di situ, karena mau nggak mau memang berinteraksi dengan petugas medis. Intinya petugas medis selalu bisa mengontrol dirinya, iya kan? Kalau saya terkontaminasi dengan COVID ini, secara logik dia paham, langsung dengan sendirinya waspada, memeriksakan diri ke Muardi. Setiap hari edukasi dari rumah sakit terhadap staf-stafnya itu selalu diberikan seperti itu. Jadi ketika Anda merasakan seperti ini, Anda harus melakukan sesuai alur kan, apa yang Anda merasa ada jangan gejala. khawatir kalau menurut saya. Betul. Dan untuk menciptakan di lingkungan, Anda juga harus berperan aktif nih. Petugas medis adalah suatu seseorang yang harus disupport nih. Karena mereka harus mendapatkan asupan nutrisi positif tentang pikirannya biar semangat untuk melakukan pelayanan. Kalau panjenengan di sekitarnya memberikan stigma negatif terhadap beliau-beliau petugas ini, semakin membuat petugas ini merasa terkucil. Jadi kemampuan yang dia miliki akhirnya bisa tereliminasi ya, hilang.
bagaimana memberikan reaksi yang positif yang sudah seperti itu kan. Mohon untuk sekitar di Muardi berikanlah support pada petugas medis. Petugas medis paham kok apa yang harus dilakukan, karena setiap hari RSUD Dr. Muardi ini selalu memberikan edukasi. Lalu bagaimana sih kalau saya merasakan seperti ini? Jadi jangan khawatir, tugas Anda memberikan support positif dan beritahu ke lingkungan sekitar. Jangan khawatir. Dan kalau saya ingin menambahkan, mungkin ya dengan adanya briefing yang setiap hari dilakukan di tiap-tiap unit yang ada di Rumah Sakit Muardi ini, Bu, kita mungkin mencontohkan dalam arti, oke, saya petugas medis menuju pulang ke rumah, dalam arti mungkin dari sini SOP-nya kan jelas. Ya, bukan pulang ke rumah dan misalnya pulang ke kosan, oke, saya jalan lewat gang-gang, ya nggak? Kalau memang terlihat kerumunan, saya jangan berkerumun, ya kan? Tetap menggunakan alat pelindung diri. Kemudian begitu masuk ke rumah atau masuk ke kosan, tinggalkan sepatu yang harus di luar, ya kan Bu. Kemudian langsung masuk tanpa bersentuhan, istilahnya bersentuhan dengan siapapun, teman kos, anggota keluarga kalau memang di rumah, dan kita langsung tujuannya adalah mandi, bersih-bersih diri, semua baju yang kita pakai langsung kita cuci dan bersihkan. Dan ada anjuran ya, pulang tidak membawa pakaian yang sudah kita pakai, harus bawa pakaian ganti untuk pulang. Seperti itu kan. Jadi jangan khawatir untuk hal tersebut, lakukan support positif terhadap petugas-petugas yang ada di sekitar lingkungan panjenengan, dan selalu malah dengungkan cuci tangan. Hindari kerumunan, bukan berarti jarak sosial mempengaruhi jarak emosional. Mungkin, malah selalu ciptakan. Iya Bu, yang salah di sini kalau mungkin tenaga medis pulang menuju ke kosan malah berkerumun. Nah itu yang salah. Nah itu malah selalu diperingatkan, Anda harus waspada itu, hindari kerumunan. Ya kan Bu, jadinya malah ngegibah ngumpul. Soalnya begini, yang saya perlu nanti petugas medis, rekan teman sejawat perawat dan lainnya itu harus ciptakan peduli nih sesama petugas nih. Ada enggak secara psikologis berpengaruh, mungkin cemas juga, kita tidak menutup kemungkinan loh petugas juga cemas, namanya manusia, takut ngadepin, nanti saya ngadepin pasien yang batuk pilek ya Bu ya, semuanya kayak manusiawi ya. Manusiawi. Ada tips nggak Bu buat tenaga medis nih, tadi kita udah ngomong masyarakat awam ya, sekarang gimana pesan sedikit buat tenaga medis, buat teman-teman Sobat Muardi yang memang di lingkungan RSUD Dr. Muardi. Oke, tidak menutup kemungkinan di rumah sakit lainnya, sobat-sobat Muardi yang lainnya. Rekan kita bekerja adalah saudara kita. Atau bahkan anggota keluarga ya Bu? Betul, ciptakan peduli. Jadi memang saling harus peduli. Kita harus, perilakunya juga harus paham. Kok kelihatannya keringat dingin ya, ada apa ini? Langsung cemas. Kita stimuli dengan kalimat. Ada apa hari ini ya? Itu keringatmu, seperti itu. Jadi sesuatu yang positif lagi kalimat-kalimatnya. Bukan apakah kamu cemas? Jangan. Ada apa ya hari ini? Keringatmu tuh, seperti itu. Jadi intonasi suara juga berpengaruh. Jadi biar nyaman ciptakannya. Baik. Nah, berarti buat tenaga medis nomor satu adalah peduli. Ya Bu ya. Yang kedua, soalnya karena kita akan mensupport pasien, kita mensupport orang-orang yang sakit, dan alangkah lebih baiknya tadi kita timbulkan dulu di diri kita sendiri ya Bu. Nah, ini karena udah diingetin waktu 5 menit, ini ada pesan terakhir nih Bu. Saya pengen nanya, bagaimana dengan PDP sendiri Bu? Kita bukan tidak mungkin punya keluarga, punya saudara, punya tetangga yang sedang dalam pengawasan, yang tentunya mereka tersebut tidak bisa diakses ya, atau kasarannya diisolasi ya Bu ya. Pasti kan di sini barangkali Sobat Muardi ada yang anggota keluarganya sedang dikarantina, misalnya tadi 14 hari. Sebagai contoh, tadi ternyata ibu bukan bapak Mitri tadi ya. Misalnya Ibu Mitri punya anggota keluarga yang sedang dikarantina, bayangkan karantina 14 hari di ruangan, cuma boleh bawa handphone gitu ya Bu ya. Kan dia tidak boleh keluar dulu selama setengah bulan nih Bu. Saya pengen nanya gimana pesan kita sebagai anggota keluarga untuk mensupport orang tersebut yang dia ini sudah selesai dikarantina atau sedang dikarantina menjalankan 14 hari tanpa
kemana-mana itu kan benar-benar tekanan ya Bu ya bagi penderita PDP yang belum tentu COVID. Gimana Bu pesannya Bu? Kalau dari keluarga, ya ini dari keluarga support. Sedih jadi, juga nih keluarganya kan. Tetapi kan jaraknya kan tidak seperti yang saya di awal mengatakan. Social distancing berarti bukan emotional distancing ya. Secara emosional harus diajak untuk komunikasi. Umpama gini, semangat pagi kan begitu. Tidurmu nyenyak enggak? Seperti hal-hal seperti itu. Terus kemudian kamu ingin dimasakin apa ini hari ini? Seperti itu, kamu ingin disiapin apa kan begitu. Kalau itu tidak di rumah sakit ya, di rumah ya intinya. Terus kemudian untuk penderitanya PDP itu tadi. PDP yang belum tentu tadi ya, kadang-kadang PDP ada yang memang sudah pasti COVID atau memang ada PDP yang belum pasti COVID tapi kan sudah karena misalnya kontak dengan riwayat risiko berkontak misalnya Bu ya sampai akhirnya diisolasi tadi ya Bu ya. Isolasinya mungkin kemarin saya bahas sedikit karena materi terakhir itu tentang yang sama Dokter Atrin ya Mbak Mary ya. Itu kan pasti ada teman-teman yang memang sudah diisolasi ya di Bangsal. Kita Muardi kan punya Bangsal isolasi Bu ya. Itu gimana caranya kita peran? Satu pasti lingkungan. Oh si A diisolasi ya kan langsung ini ya Bu sebagai anggota keluarga. Nah gimana peran keluarga bahwa menyemangati teman-teman PDP yang sedang mungkin tidak mungkin ada yang melihat dari ruang isolasi nih sedang menonton acara kita. Sepanjang diisolasi saya kira stop medsos yang ini ya yang berbau negatif ini. Sudah jadi secara diri harus dipisahkan nih Bu. Iya harus setidaknya melihat atau nontonnya. Hindari yang bombardir tadi saya mengatakan bombardir negatif harus dibombardir positif kan begitu. Jadi sepanjang isolasi kita ambil hikmah positifnya ini. Selama ini kita introspeksi, maafkan diri kita, maafkan orang tua kita, maafkan walaupun saat itu yang terjadi ini. Jadi ada introspeksi, kemudian setelah itu berimajinasi ke hal-hal yang membahagiakan. Kemudian yang dirasakan tadi sedih, munculkan perasaan yang nyaman. Ini tidak selamanya seperti ini. Hanya 14 hari waktu kan seperti itu. Hari pertama di list apa yang akan dilakukan walaupun di ruang isolasi toh isolasi itu tidak membatasi gerak orang yang diisolasi. Dia bisa melakukan gerakan sederhana. Olahraga kecil. Ya, ada relaksasi. Malah saya anjurkan medsosnya itu YouTube tentang hobi nomor 1 kali ya Bu. Yang kedua, hindari yang medsos seperti itu karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu nanti akan berpengaruh. Kalau positif is oke, tapi kalau negatif akan berpengaruh. Hindari dulu malah hobinya umpamanya spiritual. Terus kemudian teknik-teknik untuk menimbulkan kenyamanan seperti apa tapping ini, ketuk 9 kali. Terus di posisi sini tekan di daerah timus katanya. Timus juga bisa begitu di sini kan, terus gini atau nanti Muardi akan mencoba membuat audio yang menenangkan, timbul motivator atau istilahnya kita nonton sesuatu yang berbau motivasi ya Bu. Betul. Ya. Baik. Jadi tanamkan di diri Anda itu apa yang harus saya lakukan selama 14 hari ini tanpa ada yang berada di samping kita. Tanamkan itu dulu, list programnya. Dari pikiran yang baik akan timbul perasaan yang positif, perilaku yang muncul juga akan baik. Salah satunya jadi aktif. Baik. Ingat dimanapun Anda berada jangan lupa untuk beribadah. Dan saya rasa tadi mungkin closing statement nih ya, closing statement dari acara kita hari ini ya Bu ya. Nah untuk rekaman kita hari ini buat teman-teman bisa dilihat streamingnya ada di Facebook, ada di YouTube RSUD Dr. Muardi, ada di Instagram RSUD Dr. Muardi, dan kemudian jangan lupa follow, like, subscribe, dan tolong dibagikan ke seluruh dunia tadi ya, bahkan mungkin dari Jepang, Taiwan, Hong Kong, Jakenan Pati itu nonton, tolong disebarkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.